بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, baik teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tanda-tanda i'rab nasab. Pada minggu yang sebelumnya atau video yang sebelumnya kita kemarin telah membahas yaitu tanda-tanda i'rab rafa. Hari ini kita akan membahas tentang tanda-tanda i'rab nasab. Baik, tanda-tanda i'rab nasab itu yaitu ada 5. Yang pertama yaitu fathah. Jadi fathah ini harakatnya fathah berbaris di atas. Seperti kalau rafa berbaris aslinya itu dhammah. Jadi fathah adalah dia ini baris asli daripada nasab, tanda nasab itu. Seterusnya tanda nasab alif. Ini hanya sebagai pengganti daripada fathah. Kasrah, ya, dan hadfun nun. Jadi kita akan membahas yang pertama yaitu fathah. Fathah menjadi tanda bagi nasab yaitu pada 3 tempat. Yang pertama pada isim mufrad. Isim mufrad kita sudah tahu kemarin, isim mufrad adalah kata bentuk yang menunjuk satu atau tunggal. Contohnya kemarin dalam i'rab rafa yaitu kitabun dibaca. Tandanya apa? Dhammah. Sekarang lihat contohnya, qara'tu kitaban. Nah, jadi kitaban yang kita lihat. Kalau ketika nasab kemarin dibaca kitabun, dibaca kitabun ketika i'rab rafa kemarin. Jadi ketika i'rab rafa kitabun, dan ketika i'rab nasab dibaca kitaban. Qara'tu kitaban. Saya telah membaca satu buku. Jadi kitaban ini satu buku. Karena apa? Karena kitaban adalah isim mufrad. Karena apa bahasnya fathah? Karena dia juga isim mufrad. Seterusnya fathah menjadi tanda bagi nasab yaitu pada jamak taksir. Nah, pada jamak taksir. Jadi jamak taksir ini jamak yang tidak beraturan. Pada ketika rafa kemarin yaitu kitabun, dan ketika nasab dibaca kutuban. Karena apa? Karena ini jamak taksir. Contoh yang lainnya rijalun. Rijalun ini jamak taksir juga, tapi asalnya rajulun. Rajulun ini mufrad, rijalun ini jamak taksir. Ini ketika rafa. Tapi ketika nasab dibaca rijalan. Ra'aitu rijalan. Jadi ini juga jamak taksir. Jadi ketika rafa dibaca rijalun, dan ketika nasab dibaca rijalan. Contohnya qara'tu kutuban, asalnya kitabun, ketika jamak taksir kutuban. Itu kutubun. Seterusnya fa'il mudhari yang sahih akhirnya. Artinya fa'il mudhari yang tidak ada huruf illat. Huruf illat itu ada 3. Apa huruf illat itu? Waw dan ya, dan bukan, dan tidak ada af'alul khamsah. Jadi contohnya lan ajlisa.
Atau contoh yang lainnya, jadi ajlisa yang dilihat, ajlisa ini berbaris fathah. Karena apa? Karena dia ada yang menasabkan. Siapa yang menasabkannya? Yang membaris fathahkannya yaitu lan. Lan ini adalah amil nawasib. Lan itu adalah amil nawasib. Tugasnya itu menasabkan fi'il mudhari. Jadi tanda di sini apa? Fathah. Karena fi'il mudhari yang dimasuki oleh amil nawasib. Baik, seterusnya lihat lagi, alif menjadi tanda bagi nasab yaitu pada satu keadaan atau pada satu tempat saja. Apa? Alif menjadi tanda bagi nasab yaitu pada asmaul khamsah. Asmaul khamsah kemarin sudah di pembahasan rofa, abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Jadi ketika rofa kemarin yaitu dibaca abuka, abuka. Jadi rofanya itu dengan waw. Jadi asmaul khamsah ketika dia menempati sebagai alamat nasab yaitu maka dia dinasabkan dengan alif. Contohnya ra'aitu abaka. Ra'aitu abaka. Jadi dinasabkan dengan alif. Abaka atau akhoka. Jadi dinasabkan dengan alif. Dan asmaul khamsah ketika rafa itu dirafa'kan dengan waw, dan ketika nasab itu dinasabkan dengan alif. Seperti itu. Seterusnya kasroh menjadi tanda bagi nasab yaitu pada satu tempat juga. Apa itu? Yaitu jamak muannatsis salim. Jamak muannats salim itu yang menunjukkan perempuan. Dia ada jamak muannas, ada jamak muzakkar. Kalau jamak muannas menunjukkan perempuan, jamak muzakkar menunjukkan laki-laki. Bagaimana cara membuat jamak muannas? Yaitu asalnya, contohnya muslimatun. Muslimatun ini mufrad satu orang muslimah atau satu orang muslim perempuan. Ini isim mufrad satu orang. Bagaimana cara membuat jamak muannas? Yaitu ditambahkan alif dan ta ta'nis pada akhirnya. Contohnya muslimatun. Jadi kalau jamak muannas pada rafa dirafa'kan dengan dhammah, dan ketika pada menjadi nasab, jamak muannas menempati nasab yaitu dinasabkan dengan kasrah. Ra'aitu muslimatin. Jadi muslimatin ini asalnya muslimatun isim mufrad, dan ketika membuat jamaknya tambahkan alif dan ta'nis pada akhirnya. Jadi jamak muannas ketika nasab yaitu dinasabkan dengan kasrah, berarti muslimatin. Jadi ingat, membuat jamak muannas salim itu tadi yaitu tambahkan alif dan ta pada akhirnya, muslimatin. Ra'aitu muslimatin, telah melihat aku beberapa orang muslim perempuan. Kalau di atas muslimatun satu orang, muslimatin beberapa orang muslim perempuan. Artinya banyak jamak muannas salim. Seterusnya ia menjadi tanda bagi nasab yaitu pada dua tempat. Yang pertama pada isim tasniyah kemarin juga sudah kita jelaskan. Isim tasniyah itu yaitu yang menunjukkan dua. Contohnya muslimaini. Muslimaini. Kalau ketika rofa, dia kemarin itu dirofakan dengan alif. Muslimani, ya, muslimani.
muslimani, ini ketika rafa dan ini nasab. Jadi ketika nasab dia ditambah ya dan nun pada akhirnya. Contoh sempurnanya ra'aitul muslimaini. Jadi ini ketika nasab. Jadi cara membuat istilasnya yaitu ketika rafa ditambahkan alif dan nun pada akhirnya muslimani, asalnya muslimun. Nah, asalnya itu muslimun mufrad. Muslimun satu orang muslim laki-laki, muslimani dua orang muslim. Jadi muslimani itu tambahnya alif dan nun pada akhirnya. Itu ketika rafa. Jadi ketika nasab yaitu ditambah dengan ya dan nun pada akhirnya. Ra'aitul muslimaini atau muslimani ketika rafa, muslimaini ketika nasab. Seterusnya ya menjadi tanda bagi nasab yaitu pada jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim adalah jamak yang menunjukkan kepada laki-laki. Contohnya ra'aitul muslimina. Di ra'aitul muslimina. Jadi perbedaannya tasniah dan jamak yaitu muslimaini tasniah, dan ketika jamak mudzakkar salim itu baca musliminya. Mimnya saja berbeda, mai dan mina. Itu saja. Terusnya hadfun nun menjadi tanda bagi nasab yaitu pada af'alul khamsah. Jadi pada fi'il yang 5. Pada fi'il yang 5 ini fi'il 5 ayyaf'alani antaf'alani ayyaf'aluna antaf'aluna antaf'alina. Ini af'alul khamsah. Jadi ada asma'ul khamsah, ada af'alul khamsah. Kalau asma'ul khamsah yang kemarin itu abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin, atau abaka ketika nasabnya abaka, akhuka, hamaka, faka. Seterusnya kalau af'alul khamsah itu fi'il yang 5. Ayyaf'alani. Jadi dia dibuang nun, hadzfun nun, membuang nun atau menghilangkan nun. Sebenarnya pada asalnya bacaannya itu yaf'alani. Ketika dimasuki amil nawasib maka hazfun nun katanya, dibuang nun ketika sudah masuk amil nawasib ayyaf'ala. Begitu juga seterusnya seperti antaf'ala. Ini juga sebelum dimasuki amil nawasib ini bacanya taf'alani. Masuk amil nawasib hilang nunnya. Begitu juga sampai akhirnya antaf'ali. Sebenarnya asalnya adalah taf'alina. Ini asalnya adalah taf'alina. Masuk amil nawasib antaf'ali, dibuang nunnya, dihilangkan nunnya. Itu af'alul khamsah. Jadi tanda-tanda nasab yang sudah dijelaskan yaitu ada 5. Pertama tadi apa? Fathah, yang kedua alif, yang ketiga kasrah, yang keempat ya, dan yang kelima hadzfun nun yaitu membuang nun. Baik, pada kesempatan kali ini mudah-mudahan apa yang telah disampaikan mudah-mudahan kita paham. Mungkin cukup sampai di sini dulu pertemuan kita. Kalau ada ingin ditanyakan silakan tulis di kolom komentar. Baik, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.